Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman semua tentang fundamental perusahaan, khususnya di sektor properti dan perhotelan. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Davam Properti Indonesia Tbk, atau kita singkat DFAM, adalah bagian dari Davam Group. Perusahaan ini memulai bisnisnya pada tahun 2010 dengan pembukaan Hotel Marlin Pekalongan dan Hotel Davam Semarang. Setahun kemudian, pada 2011, dibentuklah PT Davam Hotel Management atau DHM yang khusus mengelola hotel. Awalnya hanya untuk hotel milik Davam Group, namun berkembang pesat dan dipercaya mengelola puluhan hotel serta resort di luar grup. Saat ini, melalui anak usahanya, Davam mengelola 23 hotel, 1 resort, 2 villa, 4 proyek perumahan, dan 4 proyek real estate. Total kapasitas kamar yang mereka kelola mencapai 2.673 unit. Tersebar di 21 kota di seluruh Indonesia. Dengan jaringan sebesar ini, Davam tentu punya posisi strategis dalam industri hospitality tanah air. Anak perusahaan atau subsidiary companies. Hingga kuartal 2 tahun 2025, DFAM memiliki 2 entitas anak utama, yaitu PT Davam Mambo International, bisnis hotel di Semarang, asetnya mencapai 78,1 miliar rupiah dengan kepemilikan 99,6%. Dan PT Davam Maju Bersama, fokus pada perumahan atau residensial di Semarang. Asetnya 42,4 miliar rupiah dengan kepemilikan 99%. Artinya bisnis DFAM cukup terdiversifikasi, mencakup perhotelan, villa, resort, hingga properti residensial. Struktur pemegang saham? Mari kita lihat siapa saja pemegang saham utama DFAM. PT Davam sebagai induk memegang 53,4% saham, atau sekitar 1,01 miliar lembar saham. Masyarakat publik memiliki 23,1% atau 437,9 juta lembar saham. Reksadana Narada Saham Indonesia 7,1% atau 134 juta lembar saham. Edi Selamat 6,7% atau 127 juta lembar. Dan Billy Dahlan yang sekaligus bagian manajemen punya 9,7% atau 185 juta lembar. Pemilikan manajemen yang cukup besar ini bisa dianggap positif karena menunjukkan adanya skin in the game. Kinerja keuangan income statement. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Dalam 12 bulan terakhir, revenue atau pendapatan DFAM tercatat sebesar 62 miliar rupiah. Dari pendapatan tersebut, laba kotor mencapai 30 miliar. EBITDA berada di 8 miliar. Namun sayangnya net income atau laba bersih justru negatif, minus 14 miliar rupiah. Artinya meskipun perusahaan mampu menghasilkan margin kotor yang lumayan, namun beban operasional, bunga atau biaya lain membuat hasil akhirnya tetap rugi. Neraca atau balance sheet. Sekarang kita lihat ke neraca keuangan. Cash yang tersedia hanya 3 miliar rupiah. Total aset perusahaan 230 miliar. Total liabilitas 214 miliar. Modal kerja 5 miliar, ekuitas 20 miliar. Kalau kita perhatikan sisi utang jangka panjang 93 miliar, utang jangka pendek 13 miliar, total utang 106 miliar. Dengan cash hanya 3 miliar, net debt mencapai 103 miliar. Secara sederhana, DFAM punya beban utang yang cukup besar dibandingkan ekuitasnya. Arus kas atau cash flow statement. Bagaimana dengan arus kas? Kas dari operasi dalam 12 bulan terakhir mencapai 42 miliar, dari aktivitas investasi nihil alias nol, dari aktivitas pendanaan justru keluar sebesar minus 41 miliar, belanja kapital hanya minus 1 miliar. Free cash flow yang dihasilkan cukup tinggi, 42 miliar rupiah. Ini menarik, meskipun secara laba bersih negatif, arus kas dari operasi ternyata positif besar. Valuasi dan market data. Market cap DFAM saat ini berada di 163 miliar rupiah. Enterprise value lebih tinggi 264 miliar karena faktor utang. Jumlah saham beredar 1,9 miliar lembar dengan free float sekitar 23%. Kalau kita lihat valuasinya,
Price to sales ratio 2,65 kali. Price to book value 7,98 kali. Price to cash flow 3,85 kali. EV to EBITDA 33 kali, cukup mahal. PRTTM minus 12 kali karena laba negatif. Dari angka-angka ini, terlihat bahwa saham DFAM diperdagangkan dengan valuasi tinggi, padahal kinerja bottom line masih negatif. Profitabilitas. Mari kita bahas profitabilitas. Gross profit margin 46,9%, artinya cukup baik. Operating margin minus 0,42%, artinya dari sisi operasional masih defisit tipis. Net profit margin tercatat 20%, tapi ini tampaknya lebih dipengaruhi faktor non-operasional. Secara umum, profitabilitas inti perusahaan masih perlu diperbaiki. Pertumbuhan. Untuk pertumbuhan kuartalan, revenue turun minus 7,1% dibanding tahun lalu. Gross profit turun lebih dalam, minus 18,9%. Net income justru tumbuh 204%, meskipun masih negatif secara tahunan. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan meskipun pendapatan turun. Solvabilitas. Kalau kita lihat rasio solvabilitas, current ratio 1,06, artinya cukup tapi tipis. Quick ratio sangat rendah, 0,17. Debt to equity ratio tinggi, 5,18 kali. Liabilitas terhadap ekuitas 10,4 kali. Financial leverage 11,34 kali. Altman Z-score minus 0,83, yang menandakan resiko kebangkrutan relatif tinggi. Jadi secara solvabilitas, DFAM cukup berat, dengan utang yang jauh lebih besar dibanding ekuitasnya. Efektivitas manajemen. Dari sisi efektivitas manajemen, ROA minus 5,8%. ROE minus 66%, sangat tinggi negatifnya. ROCE minus 0,62%, ROIC positif tipis 0,19%. Artinya manajemen belum mampu menghasilkan return yang sehat dari modal yang ada. Kesimpulan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari kinerja DFAM? Pertama, perusahaan ini punya jaringan yang cukup luas di sektor perhotelan dan properti, dengan 23 hotel, resort, villa, dan proyek real estate. Secara operasional, mereka mampu mencetak gross profit margin yang lumayan baik. Namun, tantangan utamanya ada pada utang yang besar, laba bersih yang masih negatif, rasio solvabilitas yang rawan, dan valuasi saham yang relatif mahal jika dibandingkan dengan kinerjanya. Bagi investor, DFAM bisa dilihat sebagai saham yang punya potensi jika manajemen berhasil melakukan turnaround. Namun resikonya juga tinggi, terutama terkait solvabilitas dan profitabilitas. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli atau jual, hanya bahan edukasi dan analisis. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua dalam memahami saham di sektor properti dan perhotelan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau menurut Anda, apakah DFAM layak untuk jangka panjang atau justru beresiko besar? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan, supaya makin banyak yang bisa belajar bareng tentang analisa fundamental perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.